Bayangkan, sebuah kota yang tidak hancur oleh gempa, tidak disapu tsunami, tidak diluluhlantahkan perang, namun perlahan menghilang. Setiap tahun, air naik beberapa sentimeter. Pada saat yang sama, tanah tempat kota itu berdiri justru turun. Bukan dalam hitungan hari, melainkan dalam diam, tanpa suara sirine, tanpa ledakan. Inilah bencana paling berbahaya di abad ini, karena hampir tidak terasa sampai semua terlambat. Saat air laut naik, kita menyebutnya perubahan iklim. Saat tanah turun, kita menganggapnya masalah lokal. Padahal, ketika keduanya terjadi bersamaan, yang lahir bukan sekedar banjir, melainkan perangkap mematikan bagi kota modern. Jalan yang dulunya kering mulai tergenang, bangunan retak tanpa sebab yang jelas, pesisir mundur pelan tapi pasti. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe untuk mengikuti pembaruan informasi selanjutnya. Dan kami akan terus mengupdate berbagai informasi menarik lainnya melalui channel Bumi Alert ini. Dan kota yang tampak kokoh di peta sebenarnya sedang tenggelam dari bawah. Masalahnya, bencana ini tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit. Setahun 5 cm, 10 tahun setengah meter, 30 tahun sebuah kota bisa berada di bawah permukaan laut. Lebih berbahayanya lagi, sebagian besar manusia hidup tanpa menyadarinya, karena kita terbiasa melihat air sebagai ancaman utama. Padahal, tanah yang turun diam-diam justru mempercepat kehancuran. Di dalam video ini, kita akan membongkar bagaimana kombinasi air yang naik dan tanah yang turun menciptakan skenario terburuk bagi kota-kota besar. Mengapa teknologi sering terlambat, mengapa pembangunan justru memperparah keadaan, dan mengapa di banyak tempat waktu hampir habis. Ini bukan cerita masa depan, ini sedang terjadi sekarang. Inti dari ancaman ini sebenarnya sederhana, namun dampaknya sangat kompleks. Kota-kota ini tenggelam bukan hanya karena air laut naik, melainkan karena tanah tempat kota itu berdiri terus turun. Dua proses ini berjalan bersamaan, dan ketika bertemu hasilnya mematikan. Mari kita mulai dari penyebab pertama. Kenaikan permukaan laut. Pemanasan global membuat suhu laut meningkat. Air yang lebih hangat akan memuai. Es di kutub dan glacier mencair, menambah volume air di lautan. Kenaikannya memang terlihat kecil, beberapa milimeter per tahun. Namun dalam skala puluhan tahun, angka ini berubah menjadi ancaman nyata bagi kota-kota pesisir daratan rendah. Tetapi kenaikan air laut saja sebenarnya masih bisa diprediksi, masih bisa dihitung, masih bisa diantisipasi. Masalah yang jauh lebih berbahaya adalah penyebab kedua, penurunan tanah. Tanah tidak turun karena satu faktor tunggal. Ia turun karena akumulasi kesalahan manusia. Penyebab paling dominan adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Saat air tanah dipompa terus-menerus, ruang kosong di dalam lapis tanah kehilangan penopang. Butiran tanah saling menekan, dan permukaan tanah perlahan amblas. Proses ini tidak bisa dibalik. Ketika tanah sudah turun, ia tidak akan kembali naik. Penyebab berikutnya adalah beban pembangunan kota modern, gedung tinggi, apartemen bertingkat, pusat bisnis, infrastruktur berat. Semua itu berdiri di atas lapisan tanah yang seringkali tidak dirancang untuk menahan tekanan sebesar itu. Setiap bangunan menambah beban, setiap proyek baru mempercepat penurunan, dan semakin padat kota dibangun, semakin cepat tanah kehilangan kestabilannya. Masalah lain adalah perubahan permukaan tanah alami. Lahan basah dikeringkan, rawa ditimbun, daerah resapan air ditutup beton. Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah dipaksa mengalir ke saluran sempit. Tanah kehilangan kemampuan alami untuk menahan dan menyeimbangkan dirinya sendiri. Semua penyebab ini saling terhubung dan hasil akhirnya adalah satu hal, permukaan tanah kota turun lebih cepat dibandingkan kenaikan permukaan laut. Inilah titik kritisnya. Ketika tanah turun 10 cm per tahun dan laut naik hanya beberapa milimeter, ancaman terbesar bukan lagi laut, melainkan kota itu sendiri. Air laut lebih mudah masuk, banjir menjadi lebih dalam, dan wilayah yang dulunya aman berubah menjadi cekungan permanen.
Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah sifatnya yang tidak terasa. Tidak ada getaran, tidak ada suara, tidak ada peringatan mendadak. Kota tetap berfungsi seperti biasa, aktivitas ekonomi berjalan, orang-orang bekerja, sementara tanah di bawah kaki mereka terus turun. Banyak pemerintah salah membaca masalah ini, fokus pada air, bukan pada tanah. Dibangunlah tanggul, diperbesar pompa, ditinggikan tembok laut. Padahal jika tanah terus turun, semua perlindungan itu hanya menunda waktu, bukan menyelesaikan akar masalah. Bahkan dalam beberapa kasus, pembangunan pelindungan justru menambah beban baru dan mempercepat penurunan tanah. Inilah inti persoalannya, bukan hanya soal alam yang merubah, tetapi tentang bagaimana kota dibangun. Tanpa memahami batas geologinya, kombinasi air yang naik dan tanah yang turun adalah hasil langsung dari keputusan manusia. Dan selama penyebab utama tidak dihentikan, setiap kota pesisir sedang berjalan menuju resiko yang sama. Pada akhirnya, air yang naik dan tanah yang turun bukanlah dua ancaman terpisah. Keduanya adalah satu rangkaian sebab dan akibat yang saling memperkuat. Ketika laut terus meninggi dan tanah kota terus amblas, pertanyaannya bukan lagi apakah banjir akan datang, melainkan seberapa parah dampaknya dan seberapa sering ia akan terjadi. Masalah terbesar dari krisis ini bukan hanya kerusakan fisik, melainkan ilusi rasa aman. Kota-kota masih berdiri, gedung tetap menjulang, lampu jalan tetap menyala, namun di bawah permukaan fondasi kehidupan perlahan runtuh. Setiap tahun yang dilewati tanpa perubahan, jarak antar kota dan laut semakin tipis, dan setiap keputusan yang salah mempercepat waktu menuju titik tidak bisa kembali. Teknologi memang bisa membantu, tanggul bisa ditinggikan, pompa bisa diperbesar, namun tanpa menghentikan penurunan tanah, semua itu hanyalah perlawanan sementara. Inti dari penyelamatan kota bukan hanya melawan air, tetapi memahami batas tanah tanpa kota itu sendiri, mengurangi ketergantungan pada air tanah, mengendalikan beban pembangunan, mengembalikan fungsi alami tanah, dan yang paling sulit, berani mengubah cara kita membangun kota. Karena tidak semua kota bisa diselamatkan dengan beton dan baja. Berapa hanya bisa diselamatkan dengan keputusan yang tepat, diambil lebih awal. Jika tidak, kota-kota pesisir akan menghadapi pilihan terakhir, bertahan sambil tenggelam atau perlahan ditinggalkan. Air akan terus naik, tanah akan terus turun. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita memilih bertindak sekarang atau menunggu sampai kota menjadi cerita tentang apa yang seharusnya tidak terjadi? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like dan subscribe.